Bayangin ketika lu baru bangun di kamar apartemen lu, terus tiba-tiba ada yang ngetok-ketok pintu gitu. Dan pas lu mau coba melihat itu siapa, halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Rani Maulana dan welcome to Alur Cerita Who's at the Door. Yap, setelah beberapa minggu gua off dari YouTube, akhirnya gua comeback lagi. Datang dari Korea Selatan, game yang berjudul Who's at My Door Indie yang bertema anomali ini dirilis pada tanggal 18 Juli tahun 2025. Meskipun gameplaynya sama dengan anomali lain, di mana di sini kita diharuskan untuk mencari tahu apakah lokasi sekitar sini apakah ada anomali atau tidak. Game ini membawakan cerita yang cukup menarik. So, tanpa berlama-lama, kita masuk aja ke dalam plotnya. Let's go! Seorang tokoh utama yang bernama John lagi. Jiwon maksudnya, sorry. Mengaku bahwa dirinya merupakan seorang pasien psikiater. Suara samar-samar dan halusinasi merupakan bentuk dari kesehariannya. Namun entah apa yang terjadi, beberapa hari belakangan ini, efek dari halusinasi bertambah semakin lama sampai pada titik di mana ia harus minum obat khusus bila ingin menghilangkannya. Kondisi ini benar-benar membuat Jiwon kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Setiap harinya, orang-orang dengan wajah aneh akan datang membawakan sebotol obat. Namun tetap saja, ia tidak tahu apakah orang yang datang hanyalah halusinasi atau bukan. Selain itu, Jiwon juga terkadang menemukan potongan boneka yang entah kenapa dapat membuatnya merasa tenang. Seolah-olah, potongan boneka adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Lelah dengan kehidupannya, Jiwon pun bertanya, harus sampai kapan dia harus melakukan semua ini? Sampai akhirnya pada suatu hari, Jiwon pun mendapatkan kabar baik. Ia hanya perlu melakukan perawatan selama 8 hari lagi, dan setelah itu, kehidupannya akan kembali normal. Apabila sosok-sosok aneh masih bermunculan, maka Jiwon harus segera menengguk obat yang sudah disediakan. Lalu dimulailah game Who's at the Door. Catatan di atas meja menjelaskan cara kerja permainan yang intinya sama dengan game anomali cuy. Bila keadaan apartemen normal, maka buka pintu depan. Begitupun sebaliknya. Bila ada anomali, atau yang di sini disebut sebagai halusinasi, maka segeralah minum obat. Jiwon yang telah mengurung dirinya dalam ruang penyimpanan sekian lama, akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu dan mengitari seisi apartemen. Seperti hari-hari biasanya, seseorang mengetuk pintu depan. Dan saat ia mengintip, ya, wajahnya terlihat sangat aneh. Jangan salfok. Jiwon tidak tahu apakah sang pengunjung adalah bagian dari halusinasi atau sebenarnya adalah manusia sungguhan. Untuk itu sebelum ia memutuskan untuk membuka pintu atau tidak, ia harus berkeliling terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada tanda-tanda anomali dalam apartemennya. Nah, karena semuanya tampak aman dan normal, ia pun memutuskan untuk membuka pintu. Dan benar saja, rupanya di depan pintu itu adalah sosok manusia asli yang membawakannya sebuah obat. Hari kedua, baru saja melangkahkan kakinya keluar dari ruang penyimpanan, penerangan sisi apartemen tiba-tiba berubah menjadi merah, dan ia melihat glitch memenuhi area sekitar. Sadar ini adalah bagian dari halusinasi, ia pun segera menengguk obatnya. Di hari ketiga, Jiwon harus memperhatikan anomali sekecil apapun, contohnya seperti handuk yang berada di depan kamar mandi, yang bisa berubah menjadi stetoskop pun termasuk juga anomali, mengharuskannya kembali untuk menengguk obat. Bila ia melakukan kesalahan, entah karena membukakan pintu untuk anomali ataupun tertangkap oleh makhluk di dalam halusinasinya, maka game akan mengulang kembali dari day pertama. Tapi perlu diperhatikan, bila suatu anomali tersebut menghilang, artinya kondisi apartemen sudah aman. Tugas utama Jiwon adalah bertahan sampai hari ke-8, mengingat sang dokter mengatakan bahwa kehidupan Jiwon akan kembali normal setelah mendapat perawatan selama 8 hari. Selain sang wanita aneh, ada 2 orang lain yang juga akan mengunjungi rumahnya. Di antaranya ada pria botak dengan rambut yang keluar dari dalam mulut
dan wanita dengan kondisi kulit yang sudah rusak. Beberapa anomali mengerikan yang kami temukan diantaranya adalah pengunjung yang tiba-tiba keluar dari dalam TV, makhluk raksasa di dalam kamar mandi, dan seorang pria botak yang berdiri di dekat pintu dapur. Di sepanjang usahanya bertahan, Jiwon juga menemukan beberapa barang yang membuatnya teringat akan sesuatu di masa lalu yang terasa samar-samar. Saat ia menemukan kartu bisnis direktur klinik sinar mentari yang bernama Weldong, ia merasa tidak asing dengan nama sang direktur. Potongan kepala yang mengeluarkan suara seorang wanita yang bercerita tentang bagaimana impiannya untuk menjadi terkenal pupus karena sesuatu. Potongan badan boneka menyimpan sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk tulisan mengenai seorang pria yang terpesona dengan kecantikan seorang bernama Bori yang ia lihat sedang bernyanyi di dalam bar di seberang rumahnya. Sang pria itu bertekad untuk mendekati Bori. Potongan kaki boneka melanjutkan cerita sang pria yang sudah berhasil menjalin hubungan pertemanan dengan Bori. Suatu hari, Bori bercerita tentang seorang penguntit yang selalu membuntutinya tiap malam. Mendengar cerita ini, sang pria pun mengajak Bori untuk masuk ke rumahnya hanya untuk sekedar berlindung dari sang penguntit. Meski awalnya ragu, Bori pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Seketika membuat sang pria menjadi sangat senang mengetahui bahwa tidak lama lagi ia akan dapat mewujudkan impiannya. Pada hari kelima, TV menayangkan sebuah cerita mengenai ditemukannya beberapa jasad dalam keadaan mengenaskan di sebuah villa di kawasan pegunungan Provinsi Gyeonggi. Tubuh para korban dipenuhi dengan luka parah, dan menurut dugaan polisi, ada korban lain yang selamat. Berdasarkan temuan berupa alat-alat medis, sang pelaku dapat diidentifikasi sebagai seorang dokter yang masih aktif melakukan praktik. Berita mengerikan ini membuat Jiwon keheranan. Siapa yang tega melakukan hal sekeji itu? Bagaimanapun juga, Jiwon berhasil bertahan melewati hari ke-8, sehingga pada hari ke-9, ia mendapati kondisi apartemen dalam keadaan tenang dan cahaya masuk melalui jendela. Tak ada suara atau halusinasi yang mengganggu lagi. Pintu depan mulai terbuka, memungkinkannya untuk melangkah keluar ruangan dan berjalan pelan melewati lorong panjang yang mengarah pada pintu keluar bangunan. Untuk pertama kalinya, dari sekian lama, Jiwon dapat menghirup udara segar di luar. Namun sayang, seseorang memukulnya dari belakang dan menyeretnya kembali ke dalam ruang apartemen yang sama. Sang dokter khawatir mengetahui kondisi Jiwon yang justru semakin memburuk. Ia meminta Jiwon untuk bertahan, berjanji tidak lama lagi ia akan segera datang. Bangun kembali di dalam ruang penyimpanan, Jiwon masih merasakan sakit di bagian kepala. Kini, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjalani hal yang sama seperti sebelumnya, berusaha bertahan hingga 8 hari. Saat ia mengambil boneka saat berubah menjadi anak bayi yang langsung mengejutkannya, membuat Jiwon bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Bori dan kenapa Bori terus terngiang-ngiang di pikirannya. Bagi yang lupa, Bori adalah wanita penyanyi di bar yang sempat disebut dalam kertas-kertas catatan pada hari kedua. Jiwon mengungkapkan keinginannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bori. Dan seolah-olah keinginannya itu terkabul. Boneka perempuan yang sudah ia kumpulkan bagian-bagiannya terlihat sedang menunjuk ke arah luar. Jiwon mengikuti arahan boneka tersebut sampai memasuki ruangan lain, tempat ia menyaksikan sebuah penyiksaan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap Bori. Bori yang baru saja mendapatkan kesadarannya kembali tampak sangat kebingungan mendapati tubuhnya sedang diikat. Sedangkan di sisi lain, sang dokter hendak membuat Boris menjadi semakin istimewa dan mulai melakukan berbagai pembedahan secara paksa. You'll become so beautiful, even your reflection won't recognize you. Don't! Don't move. You'll mess up that flawless skin. If you keep moving. Begitu adegan penyiksaan berakhir, seorang wanita dengan wajah tanpa kulit tiba-tiba muncul dari balik tirai dan memaksa Jiwon untuk segera berlari sekuat tenaga. Namun sayang, Jiwon tertangkap lagi. Bangun di hari pertama, Jiwon tak bisa melupakan kengerian dan rasa sakit yang dialami oleh Bori. Saat ia menyalakan TV tersebut menayangkan berita mengenai terjadinya praktek medis ilegal di lokasi yang masih belum diketahui.
Namun, karena para korban sudah mulai buka suara, aparat kepolisian diutus untuk melakukan penyelidikan. Berita ini membuat Jiwon bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia adalah salah satu korban malpraktik sang dokter? Apapun itu, kini ia harus pada penyembuhan diri, yaitu dengan bertahan selama 8 hari penuh untuk kedua kalinya. Jiwon sempat melihat boneka hijau raksasa yang sedang duduk di sofa. Dan di sepanjang upayanya dalam bertahan hidup, ia menemukan potongan-potongan kecil boneka tersebut. Mendapat potongan kepala, mendengar suara seseorang yang sedang menanyakan keberadaan putrinya, Jiwon sadar sang boneka memiliki kemiripan dengan wajah pria botak yang biasanya datang untuk memberikan obat. Pada potongan badan boneka, ia menemukan sebuah catatan berisi kelanjutan cerita tentang seorang pria penguntit yang selalu mengikuti Bori. Sang penulis catatan berhasil menangkapnya, mengungkap bahwa pria tersebut bernama Tagu dan ia yang sedang mencari keberadaan putrinya yang menjadi korban penculikan di masa lalu. Rupanya, ia salah mengira Bori sebagai sang putri. Pada hari ke-6, Jiwon menemukan sebuah buku berisi informasi nomor telepon seorang wanita yang bernama Bugomu, sehingga bila tidak keberatan, Bugomu bisa datang untuk menemui Bori. Dan terakhir, potongan kaki boneka menyimpan sebuah cerita tentang bagaimana sang penulis datang berbincang-bincang dengan Tagu di dalam sebuah bar. Dalam percakapan ini, sang penulis tahu bahwa Tagu menjadi seorang pemabuk berat sejak kehilangan putrinya. Ia kemudian menawari prosedur transplantasi rambut, dan meski tidak mendapat respon apapun, ia menganggap Tagu menerima tawaran tersebut. Jiwon pun bingung, kenapa ia sangat peduli dengan cerita tentang Bori dan Tagu, seolah-olah semuanya saling terikat satu sama lain. Setelah melihat berbagai macam jenis anomali di dalam apartemennya, seperti hantu yang harus ditatap agar tidak bergerak, tetesan darah, tali jerat, tisu berdarah, lukisan yang berubah-ubah, serta tirai rumah sakit dan juga apel membusuk, dan juga hantu di cermin. Tak lama setelah itu, ia pun dikejutkan oleh sosok yang sangat mengerikan. Jiwon akhirnya berhasil sampai ke hari 9. Boneka hijau menunjuk ke arah luar, mengarahkannya untuk memasuki ruangan lain, tempat Jiwon melihat dokter berjalan mendekati pria botak yang tidak lain adalah Tagu. Di sini, kita diperlihatkan bagaimana sang dokter menyambut Tagu yang baru saja terbangun dari pingsannya dan mengaku telah menemukan cara cerdik untuk melakukan transplantasi rambut. Beberapa saat berlalu dan operasi berjalan lancar. Beres dengan urusan si Tagu, sang dokter pun menghubungi seorang guru di panti asuhan bernama Bugomu, meminta sang guru untuk datang menemui Bori yang sedang sakit parah. Bugomu pun bersiap untuk datang. Yes, I'll head there right away. Jiwon pun mendapati bahwa ia telah kembali ke kamar apartemennya di hari pertama. Ia bingung, apa motif yang mendasari tindakan kejam sang dokter saat mereka keluar TV menyala sendiri, menayangkan berita tentang keberhasilan para aparat polisi dalam menangkap sang dokter. Sang dokter membantah semua tuduhan, mengatakan bahwa tekad dan kekuatan mental manusia dapat mengatasi segala rasa sakit, dan ia juga memuji tindakan eksperimen manusia yang pernah terjadi di masa lalu. Atas ini, kejiwaan sang dokter pun akan diperiksa. Berita tertangkapnya sang dokter pun membuat Jiwon merasa lega, sadar ia bukanlah salah satu korbannya. Seperti biasa, Jiwon mengitari area sekitar untuk mencoba membedakan antara realita dengan halusinasi. Potongan kepala boneka mengeluarkan ungkapan suara wanita yang hanya menginginkan kehidupan yang bahagia, sedangkan badan boneka menyimpan sebuah catatan yang mengungkap bahwa Bugomu terlibat dengan sebuah sekte. Padahal, ia adalah tipe wanita yang selalu terlihat positif meski mengalami banyak percobaan hidup, seperti kegagalan bisnis sang suami dan sang anak yang gagal masuk universitas. Sang halaman koran berisi artikel tentang krisis ekonomi yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1990. Kondisi yang membuat banyak warga mulai putus asa dan memutuskan untuk bergabung dengan sebuah kelompok sekte. Pada hari ke-7, Jiwon menemukan poster anak hilang di dekat pintu keluar. Dan setelah berputar-putar sebentar, pintunya terbuka dengan sendirinya. Tempat ia kemudian menemukan kepala boneka bayi di tengah lorong dan dikejar oleh seorang pria, memaksanya untuk segera berlari kembali
menuju ke dalam apartemennya. Menemukan potongan kaki boneka yang menyimpan tulisan tentang rencana sang dokter. Dalam menyimpan tulisan dalam menjebak Bu Gomu menggunakan informasi yang ia dapatkan dari barang-barang milik Bori, Jiwon akhirnya berhasil melewati hari ke-7. Setelah ia meneguk obat, ia mendapat sebuah penglihatan yang menunjukkan bagaimana sang dokter mengubah tulisan tato di punggung Bu Gomu. Mencapai hari ke-9 dan menyadari keadaan sekitar sudah normal kembali dan menelusuri lorong gelap di hadapannya. Namun secara mengejutkan, Tagu tiba-tiba datang dan langsung memukulnya dari depan, dan kemudian ia pun pingsan. Bangun-bangun, Jiwon tidak bisa menggerakkan tubuhnya yang terikat di sebuah kursi, dan tepat di hadapannya terdapat Bori, Bu Gomu, dan juga Tagu. Tentu Jiwon yang kebingungan langsung mempertanyakan maksud ketiga orang itu menangkapnya dan memohon agar dirinya dibebaskan. Menanggapi kebingungan Jiwon, Bu Gomu memberitahu bahwa obat yang mereka berikan tiap harinya sebenarnya merupakan racun yang perlahan-lahan menggerogoti Jiwon dari dalam tubuh. Melihat Jiwon yang panik adalah hiburan bagi mereka bertiga. Tagu lanjut dengan mengungkapkan keinginannya untuk membuat Jiwon semakin merasa sakit dan keputusasaannya yang mereka rasakan. Dan terakhir, Bori memberitahu bahwa Jiwon bukanlah penyelamat. Justru kondisi tubuh mereka yang tampak sangat mengerikan bermula dari keserakahan Jiwon. Untuk itu, sebentar lagi mimpi buruk itu akan segera dimulai. Puas telah menyampaikan apa yang hendak mereka katakan pada Jiwon, ketiganya pun berjalan mendekati untuk melakukan operasi pada tubuh Jiwon. Excited? Our masterpiece. Kisah kemudian berlanjut 10 tahun kemudian, lebih tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan pada tahun 2000. Sebuah berita menayangkan soal kabar menghilangnya seorang dokter yang bernama Kim, yang dijatuhi hukuman seumur hidup atas tindakan eksperimen manusia ilegal yang dilakukan olehnya. Setelah bebas bersyarat, ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Banyak organisasi HAM yang menantang keputusan bebas bersyarat, dan kini Dr. Kim menghilang begitu saja. Mereka menduga bahwa keluarga korban telah menculiknya. Seorang pria yang tampak sedang duduk di sofa sembari menonton berita ini, dan pada bagian ending dari game terungkap bahwa sang pria adalah Dr. Kim. Kondisi wajahnya sudah hancur akibat dari serangkaian tindakan operasi yang dilakukan oleh Bori, Bu Gomu, dan Tagu. Dan setelahnya game pun selesai.